pemirsa Republik Mimpi, dan perlu saya informasikan kembali kepada Anda bahwa bagi Anda yang ingin menyumbangkan donasi untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang sudah rusak, silakan SMS dengan cara mengetik wujudkan spasi mimpi dan kirim ke nomor 7505. Setiap SMS yang Anda kirim bernilai Rp5.000 dan layanan SMS ini merupakan hasil kerjasama kami dengan Yayasan Nurani Dunia pimpinan Dr. Imam Prasojo. Baiklah, dalam rangka Hari Lingkungan Hidup, Republik Mimpi telah mengutus rekan saya Olga Lydia untuk menghadiri acara peluncuran aksi tidak membuang sampah ke kali. Silahkan Olga menceritakan lebih dalam lagi. Terima kasih ya. Dan kemarin saya berkesempatan untuk hadir dalam aksi tersebut. Memang kelihatannya tindakan kecil tidak membuang sampah ke kali. Namun penghargaan kita terhadap air sebagai sumber hidup itu tampaknya perlu ditingkatkan lagi. Karena air itu sangat terbatas, air bersih. Jadi sedapat mungkin kita menjaga kualitasnya. Seperti yang terlihat di gambar sini, warga dari Kelurahan Kenari menancapkan sebuah papan bertekad untuk tidak membuang sampah ke kali. Satu hal lagi yang tampaknya perlu ditingkatkan dan disuarakan oleh warga Kelurahan Kenari bahwa banyak kota-kota di Republik Mimpi ini yang merasa bangga sekali kalau kotanya punya mall. Padahal yang paling penting mereka bangga kalau kotanya bersih dan tidak banjir. Saya berpesan kepada seluruh masyarakat, marilah kita wujudkan mimpi. Sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mencoba mewujudkan mimpi, seperti PT Jarum di Kudus sudah lama melakukan bakti lingkungan dengan menjaga kebersihan, mengusahakan bibit-bibit tanaman langka yang khas untuk kota mereka, dan mengajak anak-anak dan remaja untuk memperhatikan lingkungan. Nah, ini khusus kepada tukang tahu ini nih. Saudara, pesan lingkungan juga Pak ya, pesan lingkungan. iya deh Pendi. Saudara Sujarwo, Anda bisa ganti nggak situ nama? Nggak, misalkan namanya diganti, Sujarwo diganti apa Pak? Sumanto gimana? Jangan. Ya, saya minta ya, ajak teman-teman Anda juga untuk menjaga lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan ya. Jadi kalau bekerja tukang tahu itu jangan suka main-main dengan T24. Pak, bisa dijelaskan apa itu T24? Rumus kimia ya? Iya betul, luar biasa sekali. T24. T24, tukang tahu towel-towel Tante Tuti terdengar teriakan tut tut tut. Mohon maaf Pak. Masa orang di towel. Tunggu Pak, ini Pendi. bagian apa yang di towel kok Maksudnya- bunyinya tut? Tante Tuti itu latah. Oke. Waktu di towel teriakannya tut tut. Oke. Nggak mungkin itu. Masa di towel bunyinya kayak kereta api. Kalau soal itu ya, saya yang lebih tahu. Itu mestinya T80 tuh. T24 jadi T80. Itu gimana Gus? Dengerin ya. Ya. Tukang tahu, towel Tante Tuti. Terus Tante Tuti towel tukang tahu. Tukang tahunya teriak terus. Gus Pur, Gus Pur, ini pengalaman pribadi ya. Tenang. Oke. Baiklah teman-teman pemirsa, kami selalu memperhatikan progres atau perkembangan dari semua tamu-tamu yang pernah datang di kantor beritanews.com ini. Baik mereka yang datang dengan karyanya untuk bangsa ini, atau mereka yang datang untuk melaporkan ancaman atas diri mereka. Nah, kali ini kami tampilkan Ibu Tri Mumpuni, si wanita listrik yang terkenal dengan mikro. Ada beritanya Pak ya, yang muncul di Kompas bahwa mikrohidro makin dibutuhkan pada saat ini. Nah, Ibu, apa saja perkembangan yang telah Ibu alami setelah Ibu datang di acara kita ini?
Terima kasih Pak. Semakin banyak orang-orang yang mengirim email, surat maupun SMS untuk minta agar desanya dilistriki. Tetapi saya mau meluruskan di sini bahwa saya tidak mempunyai uang sebanyak itu untuk mampu melistriki penduduk seluruh Indonesia maupun news.com juga tidak menyediakan dana. Ini perlu karena kalau tidak nanti mereka kecewa. Mereka harus tahu bahwa sebetulnya yang bertanggung jawab mengurus orang-orang miskin yang belum menerima listrik adalah pemerintah. Dan yang penting lagi Pak, mikrohidro ini sebetulnya tidak hanya merupakan alat untuk melistriki penduduk desa, tapi juga alat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Boleh saya bertanya, sampai saat ini sudah di mana saja Ibu mengerjakan pekerjaan ini? Sebetulnya yang saya kerjakan di banyak tempat, tetapi saya ini sekarang sedang sibuk dengan Kalimantan Timur dan masih diundang oleh teman-teman dari tempat lain. Saya minta maaf, Kalimantan Barat belum sempat saya datangi, kemudian juga dari Maluku, Halmahera, dan kemarin saya baru saja pulang dari Aceh di Gunung Loser. Ada daerah enklav yang memang penduduknya itu satu kecamatan, tidak pernah satupun desa di satu kecamatan mendapatkan listrik. Anda bisa bayangkan. Dan yang menyedihkan lagi adalah saya sudah katakan waktu itu kepada BRR bahwa sebaiknya kalau mau melistriki masyarakat desa yang terpencil, yang penting adalah keberlanjutannya. Jadi prosesnya harus melibatkan masyarakat. Tapi lagi-lagi ya, kalau di level atas BRR itu tentunya percaya dan ingin membuat test case dari apa yang sudah kita lakukan di 60 lokasi, baik dicoba. Itu hanya satu sementara ini, tetapi Satker BRR ya, tentunya ini satuan kerja kalau ingin tahu, dia sudah mentenderkan 6 lokasi mikrohidro yang saya sangat khawatir kalau masyarakat tidak terlibat, ini fasilitasnya menjadi tidak berkesinambungan dan ini sebenarnya pemborosan APBN. Itu saja pesan saya. Oke. Baik, Ibu Tri Mumpuni, terima kasih atas kehadirannya di news.com. Kita akan tunggu kemajuannya lagi di berbagai tempat. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Setelah ini akan hadir Bapak Harun Al-Jaim dan Bapak Isa Marsyanda yang akan berbicara mengenai calon independen dalam pilkada di Republik Mimpi. Jadi, jangan cuma BBM. Baru bisa mimpi.